Sebagian orang bilang tempat ini mirip surga kecil. Mungkin karena di sini banyak dijumpai keindahan alam yang begitu cantik. Pantai yang indah, suasana yang tenang, masyarakat yang ramah, dan hasil bumi melimpah. Selamat datang di Bowele, sekeping surga di selatan Jawa. Ya opo kabar rek? Perkenalkan, aku Waldiki, arek Malang asli. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian menelusuri desa wisata Bowele. Desa wisata Bowele ini berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sing dikenal sebagai surganya pantai indah di selatan Jawa. Bowele memiliki kawasan wisata pantai yang terdiri dari 3 gugus pantai, yaitu Bolu-Bolu, Wedi Awu, dan Lenggok Sono. Gugus dari ketiga pantai ini sangat asri dan menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan disebut memiliki pemandangan yang mirip pol dengan Raja Ampat. Arek-arek wajib kudu dolan mrene lho yo. Menariknya, di kawasan Bowele terdapat 2 buah teluk besar yang berada di area Desa Purwodadi. Teluk memanjang, mulai dari Pantai Wedi Awu, Pantai Lenggok Sono, hingga Pantai Bolu-Bolu. Yang bikin tambah semakin mantap, pengunjung bisa menikmati beragam aktivitas wisata air di sini. Ancene mantap tenan kan rek pemandangan dan suasana iki. Nah, sebagai info ya rek, menuju surga Bowele ini membutuhkan perjalanan kurang lebih 3 hingga 4 jam dari kota Malang. Perjalanan dari kota Malang hingga perbatasan antara Kecamatan Dampit dan Tirtoyudo dilalui dengan mulus dan lancar. Baru ketika memasuki wilayah Kecamatan Tirtoyudo menuju Desa Purwodadi, jalan berlubang, tanjakan, dan turunan harus dilalui untuk mencapai kawasan wisata pantai ini. Saat sudah masuk ke Desa Purwodadi, rasanya terbayar semua perjalanan panjang yang dilalui. Pemandangan pantai dan bukit dari atas jalan menuju ke pemukiman warga nampak sempurna dengan perpaduan antara pemandangan perbukitan, pantai, dan pepohonan yang asri. Apik banget ya rek. Setibanya di Bowele, aku mencoba mengulik lebih jauh tentang tempat ini.
Aku pun berhasil bertemu dan ngobrol sekilas dengan kepala desa dan Pok Darwis setempat. Awal mula Purwodadi ini adalah sebagai dusun dari Sumber Tangkil, dan pada saat itu mengajukan untuk menjadi pemekaran desa, dan alhamdulillah sudah disetujui untuk menjadi desa tahun 81, dan tahun 82 ini pertama kali Desa Purwodadi ini pemilihan kepala desa. Dan awal mulanya memang desa kita ini adalah desa yang sangat-sangat terpencil, dan lambat laun warga semakin banyak, akhirnya mengajukan untuk menjadi pemekaran desa. Dan sesuai yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Timur, luasan Desa Purwodadi yang sudah disahkan ini adalah yang sesuai dengan keluar P2 ini adalah 467 hektar. Karena ini belum cukup untuk menjadi syarat menjadi desa, maka selama saya dan sebelum-sebelumnya mungkin sudah mengajukan permohonan perluasan wilayah kurang lebih 1041 hektar untuk menjadi syarat menjadi desa. Kami punya 9 pantai, 2 teluk, yang mana di situ ada air terjun unik yaitu Pantai Banyuanjlok, yang mana air terjun Banyuanjlok itu merupakan perpaduan 3 destinasi di satu tujuan. Ada kolam alami, ada goa dan air terjun. Kemudian ada wisata agro pertanian, ada durian, ada cengkeh, ada anggur, kemudian juga ada budaya. Oke, kita lanjut lagi ya, Rek. Di samping anugerah pemandangan alamnya yang memukau, kawasan wisata Bowele juga memiliki hasil bumi yang melimpah berupa kopi dan cengkeh. Bahkan kopi di wilayah Tirtoyudo ini terkenal dengan sebutan kopi Amsterdam. Para petani setempat menamai diri mereka sebagai petani kopi Amsterdam, singkatan dari nama kecamatan penghasil kopi di Kabupaten Malang, yaitu Ampel Gading, Tirtoyudo, dan Dampit. Biji kopi Robusta pertama kali didatangkan dari Kongo, Belgia di Afrika Barat. Sejarah kopi di Bowele memang tidak main-main yorek. Aku pun sempat ngobrol dan takut langsung ke penghasil kopi di Bowele. Kan di sini tuh yang paling dominan itu kopi Robusta. Kenapa kopi Robusta itu jadi turun-temurun lah, bisa dibilang dari nenek moyang gitu. Karena apa ya? Karena dari tanah ataupun geografisnya di daerah sini itu emang paling cocok kopi Robusta. Tapi di sini petani sini tidak hanya, terutama saya dan bapak saya itu tidak hanya untuk kopi Robusta aja. Jadi bagaimana sih kopi itu bertahannya itu cukup apa? Biar bisa bertahan berpuluh tahun lah gitu. Nah di situ saya mulai sama bapak itu. Sebenarnya bapak sih dari masih mudanya gitu, itu bapak itu apa batang bawahnya itu atau industannya itu pakai kopi Excelsa. Tujuannya itu untuk apa? Excelsa itu kan kopi paling kuat, bisa dibilang kopi yang bagus untuk di semua geografisnya, mulai ketinggian paling rendah sampai ketinggian yang bisa dibilang untuk kopi Robusta nggak bisa, tapi kopi Excelsa itu bisa, gitu. Selain kopi, hasil lautnya juga beragam loh, Rek. Berdasarkan penuturan Lasmiadi, nelayan di Pantai Wediawu, setiap pelaut biasanya ia bisa membawa pulang ikan dengan ragam jenis ikan yang dihasilkan dari lautan Bowele. Itu beberapa ikan, termasuk ikan kerapu, ikan kalau kita bicara itu ikan jiti, dan sejenis jiti itu bermacam-macam. Juga ikan-ikan kalau kita bicara, karena kita bicara bahasa lokal kita ya, namanya ikan moto bongkot. Nah, bicara seperti itu. Kalau di sini bicaranya moto bongkot. Nah, seperti ikannya sama dengan ikan
jiti tapi agak kecil, biasanya seperti itu. Dan juga ada namanya lauro, nah, atau mungkin juga AJ, amberjack. Nah, itu yang bisa kami pahami. Dan itu berpotensi kami mempunyai banyak spot-spot tersebut. Hasil nelayan yang didapat para nelayan, tuna, terus benggol, cakalang, dan juga layar, dan juga ini nus atau cumi, Pak. Dan juga yang bentuknya tipis itu apa namanya, layur. Nah, itu yang menjadi hasil tangkapan para nelayan yang di sini. Untuk lobster ini jadi memang unggulan di sini, Pak, karena lobster ini menjadi ikon Desa Purwodadi. Kekayaan alam di Desa Wisata Bowele dibarengi dengan karakter warganya yang ramah dan humanis terhadap wisatawan yang berkunjung. Bukan hama gitu. Bukan. Kalau ini kan kecil, ukuran kecil. Iya, Oh, Riki. Hal itu tentu tidak mengherankan loh, Rek. Karena di sini masyarakatnya sudah terbiasa bergaul dengan lingkungan yang heterogen. Di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang ini terdapat dua agama besar, yaitu Kristen dan Islam. Mereka hidup berdampingan secara harmonis. Urusan-urusan yang memanggil kami, misalkan tentang perawatan makam, ini merupakan suatu panggilan masyarakat. Jadi atas nama komunikasi antar umat beragama yang terdiri dari berbagai golongan Kristen, Islam, dan perlu saudara-saudara ketahui, Kristen sendiri di Dusun Baleharjo ini saja ada 3 denominasi. Ada kami GKJW, Gereja Kristen Jaiwetan, kemudian juga ada GPDI, dan ada GSJK. Tetapi kami dapat hidup bersama-sama dengan rukun, dan salah satu momentum kami dapat memberi yang terbaik untuk keberadaan makam umum. Itu salah satu contoh kecil. Bagaimana makam misalkan membutuhkan air, kami bersama-sama berjuang untuk mengusahakan supaya air bersih dapat dinikmati sampai di areal makam. Bahkan kemudian jalan yang rusak, kami bersama-sama gotong royong. Dan kami kemudian swadaya dari lembaga-lembaga ini juga mempersembahkan sedikit yang kami punya untuk mengadakan perbaikan jalan. Bahkan Gapura berdiri, dan saat ini komunikasi antar umat beragama diperkuat dengan adanya komunitas Baleharjo Bersatu. Gini Mas ya, kalau kita sejak dulu itu memang kita terkenal warganya itu rukun. Dengan cara apa? Kita saling menjaga lah, saling menghormati. Jadi ketika mereka saudara kita di Nasrani itu melakukan ibadah, kita pun tidak pernah mengganggu. Dan ketika kita pun melakukan ibadah, baik setiap malam Jumat maupun di hari Jumat, baik di bulan puasa, mereka pun saudara kita dari Nasrani ini nggak pernah meribetkan itu. Jadi kita dari dulu, mungkin dari zaman mbah-mbahnya kita dulu itu memang sudah terjalin seperti itu. Dan kalau di warga mungkin kan kita hidup di lingkungan Mas ya, ya kita ada yang muslim, ada yang non muslim. Kalau ada tetangga kita yang bikin rumah itu kita kerja bakti bareng-bareng gitu loh. Jadi kita kerja bakti sama-sama gitu. Terus ketika kita ada kerja bakti di lingkungan buat jembatan, itu juga kita sama-sama seperti itu. Jadi caranya kita menjaga kerukunan itu kita saling menghormati. Yes, ketika kita berada di masyarakat itu nggak ada perbedaan. Ustadz Nurokem merupakan Ketua Takmir Masjid Sedesa Purwodadi Tirtoyudo. Ia menjelaskan kepadaku bahwa kebiasaan hidup berdampingan dan bertoleransi antar umat beragama
sudah dijaga sejak desa ini didirikan. Contoh kecil yang terlihat adalah ketika umat Kristen sedang beribadah sore. Saat menjelang sholat maghrib, azan yang dikumandangkan oleh masjid tidak menggunakan pengeras suara. Puasa itu kita kan pakai corong lah, kita pakai corong ya, kita batasi maksimal itu jam 10 itu sudah harus. Nah, itu cara kita menghormati pada mereka gitu. Dan apalagi itu seperti di daerah saya itu ketika ada saudara kita yang mengadakan kebaktian, nah, bahkan adzan maghrib itu saya tidak pakai corong, gitu. Di depan saya itu kan musola, di depannya itu ada saudara yang Nasrani, dan ketika mereka melakukan kebaktian atau apa ibadah ya, kita adzan maghrib itu nggak pakai corong untuk menghormati mereka. Ya kita kan setiap hari, kalau mereka kan nggak pasti 1 bulan sekali atau bahkan entah 3 bulan sekali gitu. Desa Purwodadi masyarakatnya sungguh luar biasa. Luar biasa dalam hal religi, keagamaan, agama Muslim, Islam, sama Kristen itu berbaur. Kerjasama mulai dari pembangunan, gotong royong soal pembangunan di sekitar desa, sungguh luar biasa. Hal lainnya juga nampak ketika perjalanan menuju ke desa Purwodadi. Di kanan dan di kiri jalan menjadi hal yang biasa melihat bangunan megah berlogo salib. Bangunan ini nampak berdiri dan berdampingan dengan bangunan besar lainnya. Di atasnya bertuliskan lafal Allah. Masing-masing bangunan selalu dipenuhi dengan jamaah di setiap waktu ibadah dilaksanakan. Kedua bangunan ini menjadi pelengkap indahnya desa wisata Bowele nampak dari kejauhan. Gereja dan kubah masjid berjejer rapi layaknya 2 bangunan dalam 1 pekarangan. Sungguh ya Rek, suasana dan pemandangan yang damai banget. Di dalam konteks desa Purwodadi, di mana kami hidup bersama dengan umat beragama yang lain, terlebih saudara-saudara kami umat Muslim. Mungkin kalau hari raya itu kita juga gini. Jadi mungkin sudah tradisinya ya kita ya. Jadi ketika hari raya Idul Fitri mereka pun juga ikut merayakan, dan begitu juga ketika hari Natal ya. Hari Natal saudara kita merayakan hari Natal, kita pun juga ikut merayakan juga seperti itu. Ya kita di desa Mas ya gampangane, kalau kita itu ikut merayakan itu dengan sedia cemilan lah di meja seperti itu, dan kita pun saling berkunjung. Mungkin kalau saya pribadi mungkin berkunjung ke saudara-saudara, sebab meskipun seperti ini saudara saya yang saudara dari saya ya itu banyak yang Nasrani juga. Potensi yang besar dan cerita indah di dalamnya akan selalu menjadi bagian dari Indonesia. Ya opo Rek menurutmu? Kekayaan dan harmonisasi yang tersaji di Bowele berhasil menghipnotisku. Pada akhirnya, aku pun sepakat. Bowele sebagai sekeping surga di selatan Jawa.